Paham tidak? Iya, berarti dikibulin, ditakut-takutin. Waktu mereka makan, mereka tidak mati. Berarti Allah bohong dong. Assalamualaikum, kembali lagi ke channel ini. Kali ini saya akan mengungkapkan kekeliruan dari Dr. Firanda Andirja. Kekeliruan Dr. Firanda adalah mengatakan bahwa Allah berbohong kepada Adam dan Hawa. Jadi saya ingin menyampaikan bagaimana Adam versi Injil, versi Injil. Yaelah Pak, dibilang Injil lagi kitab Kejadian. Sekali lagi ya, saya jelaskan bahwa kitab Kejadian bukanlah Injil. Ingat ya, bukan Injil. Nggak perlulah saya jelaskan lagi ya. Silakan nonton video saya membahas tentang kekeliruan dari Ustadz Felix Yao. Kalau antum bawa Alkitab, silakan buka kitab Kejadian, ya, ayat 1 dan seterusnya. Saya bacakan dari Injil, ya, biar antum tahu betapa indahnya Islam. Antum bisa bandingkan dengan Adam versi Injil alaihissalam. Biar antum tahu betapa indahnya Islam. Antum bisa bandingkan dengan Adam versi Injil alaihissalam. Oh, jadi untuk membuktikan bahwa Quran itu indah dengan cara menjelekkan kitab lain dan membandingkannya, saya baru paham. Ya, buat teman-teman silakan komentar lah di kolom komentar di bawah ini. Judulnya manusia jatuh ke dalam dosa. Ayat pertama. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Jadi menurut Injil, hewan paling top siapa? Ular. Yang paling cerdas itu apa? Ular. Kalau kita biasanya kancil yang cerdas, ini ular yang paling cerdas. Ular itu berkata kepada perempuan itu. Jadi iblis datang dalam bentuk apa? Ular. Tentulah Allah berfirman. Jadi syaitan berkata, wahai Hawa. Jadi Hawa yang digoda. Kalau dalam Al-Quran apa? Adam. Tentulah Allah telah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Benarkan Hawa? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pepohonan di dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Lihat. Di sini Hawa bercerita, Allah bilang sama kita, jangan kau Hawa dan Adam makan buah itu. Kalau makan nanti apa? Mati. Ternyata waktu mereka makan, mati atau tidak? Tidak. Berarti Allah ngibulin mereka. Paham atau tidak? Iya, berarti dikibulin, ditakut-takutin. Waktu mereka makan, mereka tidak mati. Berarti Allah bohong dong. Ini yang buat narasinya ini salah dia waktu nyusun. Baik, lanjutkan. Menurut Pak Dokter, Allah berbohong sebab pada kenyataannya ketika Adam dan Hawa makan buah itu, ternyata mereka tidak mati. Mereka fine-fine aja dan masih hidup. Oh, benarkah? Dari hal ini membuktikan bahwa Allah bohong? Mari kita bahas baik-baik. Mati dalam ayat ini berasal dari kata maut. Hal ini selaras dengan Roma pasal 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut. Jadi setiap orang yang berdosa pastilah mengalami yang namanya kematian atau maut. Adam dan Hawa telah berdosa dengan melanggar perintah Tuhan dan mereka pastilah mengalami maut. Saya sering bilang kan bahwa Alkitab itu tidak ada kontradiksi. Di kitab Kejadian ini ternyata dijelaskan dalam Roma pasal 6 ayat 23. Sebab memang Alkitab itu saling keterkaitan satu dengan yang lainnya. Hanya orang yang nggak baca Alkitab keseluruhan aja yang mengatakan kontradiksi. Ya, alias tukang comot ayat lah. Lanjut. Dalam Alkitab, kematian memiliki 3 makna, yaitu kematian fisik, kematian rohani, dan kematian kekal. Kematian fisik berarti terpisahnya roh manusia dengan tubuh fisiknya. Apakah Adam mati setelah memakan buah itu? Kejadian 5 ayat 5. Jadi Adam mencapai umur 930 tahun, lalu ia mati. Manusia bisa mengalami kematian setelah memakan buah itu. Semua manusia bisa mati. Ya, termasuk saya dan Anda. Yang kedua, yaitu kematian rohani. Kematian rohani artinya terpisahnya Allah dengan manusia. Pada saat mereka memakan buah itu,
Tuhan mengusir mereka dari Taman Eden. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah di mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Adam ketika di Taman Eden, sebelum mereka jatuh dalam dosa, mereka dengan gampangnya bisa berkomunikasi dengan Allah, bisa bertemu dengan Allah. Tetapi setelah kejatuhan manusia dalam dosa ini, pada akhirnya mereka terpisah dengan Allah. Mereka mengalami kematian rohani. Memang keberdosaan manusia tidak bisa dicampur dengan kekudusan Allah. Itulah sebabnya kenapa manusia harus dipisahkan dengan Allah. Kematian yang ketiga adalah kematian kekal. Kematian kekal adalah keterpisahan manusia selama-lamanya dengan Allah. Wahyu 20 ayat 14. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Inilah yang sering kali kita sebut dengan neraka. Yaitu semua orang yang berdosa pasti akan mendapatkan hukuman di neraka atau mendapatkan maut, kematian kekal. Dan inilah yang dimaksud oleh Allah. Ketika Adam dan Hawa mereka melanggar dan berdosa kepada Allah, mereka akan mengalami maut, kematian fisik, kematian rohani, dan kematian kekal. Apakah Allah berbohong ketika mengatakan kepada Adam dan Hawa, pada hari engkau memakannya, pastilah engkau akan mati? Jelas tidak. Sebab memang manusia mengalami kematian. Kematian fisik, rohani, dan kematian kekal. Lalu, apakah Allah membiarkan begitu saja semua manusia ini akan mengalami kematian kekal? Oh, tentunya tidak. Siapakah manusia yang bisa melewati kematian rohani, kematian kekal, dan kematian fisik? Ya, hanya Yesus. Sebab Yesus justru mengalahkan maut itu. Maut, kematian tidak berkuasa atas dia. 2 Timotius 1 ayat 10. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Itulah mengapa kami orang Kristen pengikut Yesus percaya bahwa kedatangan Yesus adalah untuk mengalahkan maut dan membuktikan bahwa Ia mampu memberikan hidup yang kekal dan memindahkan setiap orang yang percaya dari kuasa maut menuju kepada hidup. 1 Yohanes 3 ayat 14. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Seringkali Anda bertanya kan, kenapa Allah kok harus repot-repot jadi manusia dalam pribadinya Yesus? Ya, supaya lo tahu bahwa Allah bisa mengalahkan maut dan bisa memindahkan lu semuanya dari hukuman maut menuju ke dalam hidup yang kekal. Dari yang seharusnya Anda dihukum di neraka, Anda dipindahkan menuju surga karena iman dan percaya Anda kepada Yesus. Apakah yang menulis kitab Adam dan Hawa ini salah? Ini yang buat narasinya ini salah dia waktu nyusun. Baik, lanjutkan. Saya rasa Pak Doktor yang salah. Sebab jika Anda menentang kisah ini, berarti Anda tidak percaya bahwa manusia yang berdosa akan dihukum di neraka. Terkadang aku tak